warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa rasula ba'dah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu pada sore hari ini. Kedua kalinya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana beliau yang rela bercucuran darah, yang rela berhujanan anak panah demi umatnya sampai ke ad-dinul Islam ini. Ketiga kalinya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang senantiasa meluangkan waktunya untuk kami mahasiswa dalam agenda ceramah pada hari ini. Semoga luangnya waktu oleh bapak-bapak dan ibu-ibu ini digantikan dengan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini akan membahas tentang sholat. Sholat merupakan tiang agama. Orang muslim wajib melaksanakan sholat 5 waktu, yakni sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Perintah sholat terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, ruku, dan bersama orang-orang yang ruku. Jadi kita itu sholat jangan hanya dibuat formalitas, akan tetapi kita sholat emang benar-benar sholat, mengerti maknanya, dan setiap gerakan sholat itu mempunyai maknanya tertentu. Contohnya takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kenapa kok menghadap begini? Kenapa gak gini? Allahu Akbar. Kenapa? Karena dengan begini Allah itu menyuruh kita, coba tinggalkan dulu urusan dunia. Saya itu lebih penting, yang punya dunia itu saya. Kenapa kok masih memikirkan dunia saja? Maksudnya gerakan Allahu Akbar itu membelakangkan urusan dunia. Nah, sholat itu adalah inti dari amalan kita yang bisa merubah alur hidup kita. Tidak hanya di dunia, akan tetapi di akhirat. Sholat adalah kunci kebahagiaan. Karena Allah itu menyeru dalam adzan, hayya 'alas shalah. Ayo sholat, sholatlah kepadaku. Terus hayya 'alal falah. Maka akan aku berikan kebahagiaan kepadamu. Dalam azan aja di seruan sudah diterangkan tentang kebahagiaan orang yang sholat. Lantas kok masih males? TV sinetron kita sponsor deket bagilah. Kadang kan gitu kan. Jadi usahakan sholat itu tepat waktu. Nah, dalam meninggalkan sholat itu ada dosa-dosanya tersendiri. Pertama, 1 kali meninggalkan sholat subuh, dosanya itu sama saja seperti masuk neraka selama di akhirat, bahkan sama saja masuk neraka selama 6.000 tahun di dunia. Itu jika sholat subuh. Gak apa-apa bapak-bapak sholat subuh jam 5:30. Kan kadang tidur kebablas gitu ya. Daripada gak sholat, gak apa-apa gitu.
kerjakanlah sholat. Kan itu masih, meskipun mepet-mepet kan masih ada waktunya. Yang kedua, 1 kali meninggalkan sholat duhur, dosanya itu sama saja seperti membunuh 1000 orang umat Islam. Yang ketiga, 1 kali meninggalkan sholat asar, dosanya itu sama saja seperti menghancurkan Ka'bah. Yang keempat, 1 kali meninggalkan sholat maghrib, dosanya itu sama saja seperti berzina dengan orang tua kita sendiri. Karena berzina itu kan emang dosa besar, apalagi dengan darah daging, yaitu kedua orang tua. Yang kelima, 1 kali meninggalkan sholat isya, dosanya itu sama saja seperti selama hidupnya, dan apa saja yang dilakukan di dunia tidak diridhoi oleh Allah. Meskipun kita sudah sering berzikir, sholat 4 waktu dari subuh sampai maghrib itu tepat waktu, tapi isya-nya ditinggalkan, itu sama saja seperti zong 0. Seperti itu. Bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu? Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Karena kurangnya ilmu saya, jadi mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.